Setup kamera iPhone biar yang pakai HP Android makin minder. Hai guys, dengan saya Ade. Buat kalian yang sekarang lagi pakai iPhone nih, terutama iPhone 17 Pro atau 17 Pro Max. Jadi ini adalah smartphone dengan perekaman video terbaik sampai saat ini, yang potensinya benar-benar bisa dipakai ya untuk kebutuhan profesional. Bahkan ada film Hollywood yang rilis di tahun ini direkamnya pakai iPhone. Nah, di video ini saya mau sharing guys setup kamera iPhone 17 Pro Max berdasarkan pengalaman pribadi saya sebagai content creator untuk berbagai skenario penggunaan. Nah, jadi kita mau setup iPhone 17 Pro Max ini dengan Tilta Kronos Ecosystem. Nah, yang paling penting casingnya dulu nih. Di dalamnya kita dapat iPhone 17 Pro Max case, terus ada backplate, kita dapat tempered glass juga, ada buku panduan dan juga lanyard. Nah, ini udah saya pasang guys, dan asli ya, tampilannya bener-bener futuristik. Dapat look yang premium, tapi sangarnya juga kerasa ya dari tiap detailnya. Ini nggak cuma melindungi, tapi juga fungsional, bisa kickstand. Untuk ringnya ini juga bisa diputar ya, bisa dilepas juga. Dan ini juga bisa untuk stand. Untuk backplate-nya ini bisa kita lepas ya, bisa untuk unboxing produk. Yang untuk bagian ini juga bisa untuk kencangkan baut peralatan kamera guys. Dan kalau kalian perhatiin, case ini tuh sudah punya sistem power dan konektor ya untuk aksesorisnya. Dimana untuk aksesorisnya ini benar-benar lengkap banget. Oke, yuk lanjut, kita mau setup, tapi aku ganti case-nya ke warna yang space gray biar lebih matching nih ke aksesoris lainnya. Nah, untuk yang pertama di sini aku mau share untuk setup foto mode. Nah, di mode ini aku tambahin Kronos Focus PD handle. Jadi ini pasang USB-C-nya dulu ya ke iPhone dan tinggal pasang aja. Untuk sistemnya ini quick release, jadi nggak repot pasang atau lepasnya. Ini bisa dipakai di mode vertikal juga. Dan kalau udah, kita tinggal nyalain dan koneksikan lewat Bluetooth. So, tombol powernya ini kita bisa pakai untuk tombol shutter. Nah, ini nggak cuma untuk handle doang ya. Ini bisa ngasih daya ke iPhone dan juga aksesoris lainnya. Nah, mode ini saya pakai untuk foto ya, karena lebih enak, ada handle-nya, berasa pakai kamera, dan shutternya juga jauh lebih enak guys dibanding shutternya iPhone. Dan kadang saya pasangkan juga nih dengan Sony QX1 biar lebih mantep untuk hasil fotonya. Nah, lanjut untuk mode berikutnya, ini aku sebut dengan Studio Production Mode. Nah, setup ini saya pakai untuk produksi di studio atau di dalam ruangan ya. Untuk mode ini aku tambahin Kronos Quick Release USB Hub. Ini aku pasang di bawah casingnya ya. Terus aku juga butuh tripod, ini Tilta VT03. Ada flat headnya guys ya, jadi smooth untuk ambil b-roll. Nah, ini aku juga pasang dengan Kronos Adjustable Handle biar lebih gampang untuk handle-nya untuk megang setup ini. Dan tentu aja untuk profesional saya rekamnya ke eksternal SSD kecil ini ya, dan saya juga pakai mic wireless. Nah, untuk setupnya ini quick release USB hub-nya saya koneksikan ke USB iPhone, dan USB-C di handle-nya saya koneksikan ke USB hub. Jadi masih bisa kirim daya ke iPhone dan ke case-nya ya. Selanjutnya untuk SSD dan juga mic wireless eksternalnya aku pasang di USB hub ini. Dan kalau kalian nggak punya SSD yang kecil, bisa pakai ini ya, universal SSD holder. Jadi ini bisa dipasang di atas untuk holder SSD yang lebih besar. Oke, lanjut ke salah satu hal yang paling penting, yaitu aplikasinya. Jadi di sini saya pakai Blackmagic Camera. Nah, di aplikasi ini kita bisa set semuanya secara manual ya, mulai dari fokus, terus ISO, bahkan lensanya nih kita juga bisa langsung ganti-ganti di sini ya. Dan jangan lupa untuk nyimpennya kita bisa set langsung ke SSD, jadi lebih gampang nanti untuk proses editing ya dalam pemindahan datanya. Nggak perlu repot-repot mindahin data dari HP lagi, karena ini langsung nyimpen ke SSD. Tapi yang paling saya suka nih dari aplikasi ini, yaitu kita bisa ngerekam langsung dengan LUT ya. Nah, ini aku udah install beberapa LUT ya. Jadi di sini kita bisa langsung tahu
tampilan final nih kalau misalnya hasil videonya udah kita grading. Tapi jangan lupa guys ya, untuk settingannya sendiri, jadi di bagian record ini untuk kodeknya saya pakai H265 biar hasilnya tetap maksimal tapi file size-nya kecil. Untuk resolusinya ini bisa open gate tapi aku set ke 4K, dan untuk color space-nya ini pakai Epilog 2 HDR. Jadi biar nanti untuk proses color gradingnya bisa lebih fleksibel. Nah, terus lanjut di sini untuk aksesorisnya sendiri ya. Di sini kita bisa pakai Tilta ini ya untuk aksesorisnya. So, di sini kita bisa langsung kontrol nih untuk atur fokus. Atau kita bisa pencet tombol fungsi, dan di sini kita bisa atur untuk zoom-nya. Dan setup ini biasa saya pakai untuk gantiin kamera mirrorless ya. Ini direkam pakai iPhone 17 Pro Max dengan Tilta Kronos Ecosystem. Nah, ini saya pakai untuk ngerekam talking head atau B-roll di studio seperti ini, atau misalnya pas ada event keluar kota atau keluar negeri, ini bisa dipakai ya. Jadi kita nggak perlu repot lagi pakai kamera profesional, karena dengan iPhone 17 Pro Max dan Tilta Kronos Ecosystem ini hasil videonya bisa terlihat profesional. Oke, lanjut untuk mode berikutnya, aku sebut dengan Mobile Handheld Pro Mode. Nah, untuk settingannya agak sedikit beda guys ya, karena di mode ini biasa saya pakai untuk syuting di luar dan rekamnya juga handheld. Nah, pertama ini aku pasang dengan cooling system, ini versi 2, tentunya biar iPhone-nya nggak overheat. Terus aku juga pasang dengan wooden handle ya, ini handle kayu biar grip handheldnya tuh lebih stabil. Terus saya pasang juga dengan filter tray guys ya, supaya kita bisa pakai ND filter. Nah, untuk ngebawa setup ini keluar, saya pakai Tilta Carrying Pouch for Kronos Ecosystem. So, ini udah siap nih dipakai syuting di luar ruangan. Nah, mode ini saya pakai untuk ngerekam di kondisi outdoor kayak gini ya. Walaupun terik siang hari kayak gini pun, berkat ND filternya kita bisa turunin exposure-nya ya. Jadi bisa tetap rekam di shutter angle 180 derajat. Jadi di sini kelihatan ya, motion blur-nya dia tetap natural dan hasil videonya bisa lebih sinematik. Nah, kalau untuk rekaman sore atau malam hari, saya pakainya CPL plus Black Mist filter ya. Dengan filter ini highlightnya tuh kelihatan lebih glow, so dapat nuansa dreamy dan juga sinematik. Nah, ini aku coba rekam malam hari ya buat tes hasilnya. Dan terakhir kita juga pasang mini LED panel yang untuk dayanya ini dari handle. Nah, ini kepake banget ya, misalnya kita lagi mau buat video tapi keadaan lampu cahaya sekitar nih kurang terang. Jadi kita bisa nyalain aja. Nah, ini ada 3 kecerahan guys ya. Yang untuk cahayanya ini lembut dan udah cukup banget nih untuk menerangi area wajah. Nah, jadi itu tadi beberapa setup yang saya pakai di iPhone 17 Pro Max ini. Dan dengan Tilta Kronos Ecosystem, kita bisa menggali potensi maksimal ya hasil video dari iPhone 17 Pro atau iPhone 17 Pro Max. Untuk info lebih lengkapnya bisa cek di deskripsi video atau boleh cek tag produk YouTube Shopping di bawah. Oke, sekian dari saya Ade. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.